Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sabila Naja, NPM 2023100006, dan rekan saya yang bernama Kalista Nova Natania, NPM 2023100005. Dalam video kali ini kami berdua akan menjelaskan materi tentang White box dan black box. White box testing adalah teknik pengujian untuk mengevaluasi kode dan struktur internal suatu program. Saat melakukan white box testing, kita akan melibatkan dan melihat struktur kode. Ketika mengetahui struktur internal suatu produk, pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifik dan semua komponen internal telah dijalankan dengan baik. Jenis-jenis metode white box testing yang pertama yaitu basis path. Metode ini memungkinkan pengembang untuk memperoleh ukuran kompleksitas dari desain prosedural. Ukuran ini nantinya akan dijadikan panduan untuk pendefinisian rangkaian jalur dasar atau basis path, eksekusi, dan perancangan pengujian pada tiap jalur. Secara umum, metode white box testing basis path didasarkan pada jalur dan struktur koneksi dari cabang setiap sistem beserta pengodean dan fungsi logikanya. Tujuan dari basis path adalah untuk menentukan jumlah jalur independen sehingga jumlah kasus uji yang diperlukan dapat didefinisi secara eksplisit untuk memaksimalkan cangkupan pengujian. Yang kedua yaitu Solomonic Complexity, merupakan salah satu metode white box testing yang terdiri dari matriks, perangkat lunak, dan menyediakan pengukuran kuantitatif dari serangkaian kompleksitas logika sistem. Metode ini dapat mendefinisikan secara jalur independen yang dalam program dalam satu set pertanyaan pemrosesan untuk memberikan nilai tinggi pada program tersebut. Trik yang dikembangkan oleh Thomas J. McCabe pada tahun 1996 ini umumnya didasarkan pada representasi aliran kontrol dari suatu program. Aliran kontrol ini menggambarkan sebuah program sebagai grafik yang terdiri dari node dan edges. Metode white box testing jenis ini dapat dihitung dengan grafik aliran kontrol yang berhubungan dengan fungsi modal atau kelas dalam sebuah program perangkat lunak. Lalu yang ketiga yaitu graph metric, merupakan metrik dua dimensi yang membantu penentuan himpunan basis. Metode white box testing jenis ini memiliki jumlah kolom dan jalur yang sama dengan simpul-simpul dalam grafik aliran. Umumnya graph metric membedakan setiap node dan edge lewat peletakan nilai 0 untuk jalur yang tidak ada koneksi dan 1 untuk jalur terkoneksi. Matrik dari metode white box testing ini berbentuk segi 4 dengan jumlah node yang sama dengan jumlah baris dan kolomnya. Proses identifikasi baris dan kolom ini secara umum sama dengan identifikasi pada node, sehingga isi dari data utama adalah tindaknya hubungan antara node ini. Kelebihan dan kekurangan white box testing. Pengujian kontak putih tentunya memiliki kelebihan jika digunakan pada konteks yang tepat. Namun demikian, pengujian ini juga tidak akan efektif jika digunakan pada sikon yang tidak tepat. White box testing yang pertama efisien dalam menemukan kesalahan dan masalah. Yang kedua, diperlukan pengetahuan tentang internal perangkat lunak yang sedang diuji bermanfaat untuk pengujian penyeluruh. Dan yang ketiga, memungkinkan menemukan
kesalahan tersembunyi. Yang keempat, membantu mengoptimalkan kode. Kekurangan white box testing. Yang pertama, membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi dari perangkat lunak internal yang sedang diuji. Dan yang kedua, membutuhkan akses kode. Teknik pengujian white box. Pengujian kotak putih atau white box testing didasarkan pada pemeriksaan yang teliti terhadap detail prosedural, jalur logis di seluruh perangkat lunak, dan kolaborasi antar komponen diuji dengan penguji serangkaian kondisi dan atau loop spesifik. Yang kedua yaitu Solomonic Complexity. Merupakan salah satu metode white box testing yang terdiri dari matriks perangkat lunak dan menyediakan pengukuran kuantitatif dari serangkaian kompleksitas logika sistem. Metode ini dapat mendefinisikan secara jalur independen yang dalam program dalam satu set pertanyaan pemrosesan untuk memberikan nilai tinggi pada program tersebut. Salah satu teknik pengujian white box testing adalah pengujian jalur dasar atau basis path testing. Basis path testing diusulkan pertama kali oleh Tom McCabe. Metode ini memungkinkan pengujian dapat mengukur kompleksitas logis dari desain prosedural dan menggunakannya sebagai pedoman untuk menetapkan himpunan basis dari semua jalur eksekusi. Kesalahan logika. Misalnya pada perangkat lunak digunakan sintaks if dan pengulangan. White box testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Dalam suatu kondisi pengulangan yang tidak berhenti atau terutama pengulangan while dalam membuat perangkat lunak terus memakan resource perangkat lunak dan menyebabkan galat ke seluruh sistem. Black box testing yang banyak dikenal dengan behavioral testing adalah suatu metode pengujian daripada fungsional atau kegunaan dari suatu software. Black box testing adalah suatu pengujian yang dilakukan secara penuh hanya dengan menilai kebutuhan serta spesifikasi dari suatu software. Black box testing hanya akan menjangkau input dan output sistem software tanpa adanya pengetahuan terkait internal program. Sedangkan untuk black box-nya sendiri bisa jadi sistem atau software apapun yang ingin diuji nantinya seperti sistem operasi Linux, Windows, atau situs website seperti Google, Facebook, atau bisa juga database seperti misalnya Oracle, bahkan aplikasi yang Anda buat sendiri. Tipe black box testing. 1. Functional testing. Functional testing adalah suatu proses pengujian pada fitur, spesifikasi, atau fungsi dari suatu software. Tujuan sederhana dari pengujian ini adalah agar bisa memeriksa kemampuan pengguna aplikasi dalam melakukan atau kelancaran mereka saat menggunakan password, email, serta unsur name-nya masing-masing. 2. Non-functional testing. Non-functional testing adalah suatu proses pengujian yang dilakukan secara berbagai aspek tambahan non-fungsional. Non-functional testing ini dilakukan agar bisa mengetahui bagaimana suatu software mampu menjalankan suatu perintah atau tugas. Selain itu, tes ini juga dilakukan agar bisa melihat aplikasi yang dibuat mampu digunakan dengan baik pada perangkat dan ukuran layar serta pada sistem operasi yang berbeda. 3. Regression testing. Regression testing ini akan menguji apakah terjadi kemunduran atau regresi tertentu saat sebuah aplikasi di-upgrade.
Di dalam requisitional test, pemeriksaan akan dilakukan pada aspek fungsional dan non-fungsional. Beberapa contoh aspek fungsional yang bisa diuji dalam kasus ini adalah fitur yang sudah tidak lagi bisa bekerja dengan baik pada versi tersebut. Kelebihan black box testing: 1. Efisien untuk segmen kode besar. 2. Akses kode tidak diperlukan. 3. Pemisahan antara perspektif penggunaan dan pengembang. Kekurangan black box testing: 1. Cakupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan. 2. Pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak internal. ATM adalah mesin yang menyediakan fasilitas elektronik secara mandiri kepada nasabah bank, mulai dari pelayanan penarikan uang, pembelian online, sampai pembayaran sejumlah tagihan. Sejumlah fitur ini hanya bisa diakses jika nasabah memiliki kartu ATM. Keuntungan dari ATM: 1. Fleksibel karena nasabah dapat menggunakan layanan ATM kapan saja dan dimanapun ada mesin ATM. Lebih aman karena nasabah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar dan dapat melakukan penarikan sesuai kebutuhan. Mudah digunakan oleh siapapun yang memiliki kartu ATM. Masukkan kartu ke dalam mesin ATM. Masukkan PIN ATM yang berjumlah 6 digit. Pastikan PIN sudah benar. Jika salah, masukkan PIN sebanyak 3 kali, maka kartu akan diblokir. Dalam mesin ATM sudah disediakan keyboard agar dapat digunakan untuk memasukkan PIN, di mana keyboard berjumlah 9 angka dan ada tombol cancel untuk kembali dan enter untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah memasukkan PIN, customer berhak memilih menu yang akan dipilih. Di menu itu sendiri terdapat 2 pilihan, yaitu penarikan tunai dan penarikan tunai atau pembayaran lainnya. Setelah customer memilih salah satu dari tampilan, menu sebelumnya akan menampilkan transaksi Anda sedang diproses dan berhasil. Dalam mesin ATM sendiri terdapat tempat untuk pengambilan uang atau penyetoran uang. Ini adalah gambaran untuk penyetoran tunai atau pengambilan tunai.